Halo Tribuners, jumpa lagi di Jabar Update edisi Kamis 8 Agustus 2024. Seperti biasa, kami menyajikan 5 berita pilihan dari sejumlah daerah di Jawa Barat dan nasional. Salah satunya, pemilik pesantren diduga cabuli 20 santriwati di Karawang. Bersama saya, Raisa Ratadewi, berikut Jabar Update selengkapnya. Berita pertama dari Ciamis. Jasad pria yang diduga akhiri hidupnya di Sungai Citanduy ditemukan mengambang. Jasad YF yang diduga bunuh diri dari jembatan Cirahong pada Selasa 6 Agustus 2024 lalu berhasil ditemukan pada Kamis 8 Agustus 2024 pagi. Tim gabungan telah melakukan pencarian selama 3 hari berturut-turut dengan jumlah personel yang tidak sedikit. Penemuan tubuh korban justru ditemukan lebih dulu oleh warga yang sedang berada di sawah di area Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Saat dievakuasi, tim menemukan luka di bagian wajah korban, diduga karena sempat terbentur bebatuan. Tidak bisa berbuat apa-apa sebelum tim Inavis datang. Oh, jadi warga yang melihat Pertama ya. Tirton merapat, Tirton. Siap dan siap ini Tirton. Lebih kedua yang kemarin kita cari 7 sampai 10 meter itu kedalamannya. Kemarin pun kita nyangkut, sebetulnya di situ kita nyangkut jangkarnya, cuma belum bisa tertarik. Mungkin kita berpikiran bahwa itu nyangkutnya di batu atau di akar atau di apa gitu. Belum berpikiran bahwa itu adalah korban, tetapi kita berpikir. Kita beralih ke Sukabumi. Bus jurusan Bogor Pelabuhan Ratu ludes terbakar di Sukabumi. Beruntung tidak ada korban jiwa ataupun korban luka. Bus MGI jurusan Bogor Pelabuhan Ratu terbakar di Jalan Nasional Cibadak Pelabuhan Ratu, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Rabu 7 Agustus 2024. Bus terbakar saat melaju dari arah Bogor menuju Pelabuhan Ratu. Di dalam bus tersebut terdapat 15 orang. Sopir bus, Nurohim, mengatakan awalnya ia melihat kepulan asap dari depan bus saat mengoper gigi. Ketika melaju di tanjakan, ia pun lantas memberhentikan laju kendaraan dan turun dari bus. Saat itu, Nurohim meminta seluruh penumpang untuk turun karena ia melihat percikan api dari bawah bus. Kejadian tersebut membuat penumpang bus kaget. Seorang penumpang, Laras, mengaku melihat kepulan asap itu sebelum diminta turun dari bus oleh sopir. Laras mengatakan dirinya menunggu dijemput saudaranya karena masih merasakan syok jika harus melanjutkan perjalanannya dengan kendaraan umum. Dalam peristiwa itu tidak ada korban luka maupun korban jiwa. Seluruh penumpang dan kru berhasil selamat. Penumpang langsung keluar hari ini, detik sekarang juga. Nah dari situ Pak, setelah penumpang keluar, api mulai membesar, dibarengi dengan asap tebal. Itu kendalanya konslet atau gimana Pak? Nah, dari bawah itu udah ada api Pak. Udah ada api? Iya. Ditambah asap tebal. Kan? Jadi saya putuskan untuk mengevakuasi para penumpang dulu. Bau minyak tanah Pak, Nah, terus abis itu keluar asap. Kita beralih ke Garut. Mantan Sekjen PKB, Lukman Edi dilaporkan ke polisi akibat dugaan ujaran kebencian. Kader Dewan Perwakilan Cabang, Partai Kebangkitan Bangsa, Kabupaten Garut laporkan mantan Sekjen PKB Lukman Edi ke polisi. Pelaporan itu dilakukan langsung oleh 3 orang kader partai ke Mapolres Garut pada Rabu 7 Agustus 2024. Kader DPC PKB Garut, Dadan Hidayatullah mengatakan, laporan tersebut dilayangkan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah kepada kader PKB dan pimpinan PKB Muhaimin Iskandar. Ia menuturkan, terkait tuduhan peran kiai yang dikurangi, hal tersebut menurutnya tidak mendasar, termasuk tuduhan tata kelola keuangan yang tidak transparan. Menurutnya, tata kelola keuangan di partai yang didirikan oleh Gus Dur itu dalam kondisi baik dan kondusif. Ia mengatakan hal itu dibuktikan dengan raihan kursi yang signifikan di setiap pengurus daerah hingga pusat,
Bahkan DPP PKB memberikan bantuan dana saksi ke daerah dalam Pileg 2024 lalu. Beberapa waktu lalu, Lukman Edy berbicara di depan pengurus besar Nahdlatul Ulama pada Rabu 31 Juli 2024. Lukman Edy membeberkan situasi internal PKB selama dipimpin Caimin. Salah satu yang ia sebut adalah PKB tidak menerapkan transparansi tata kelola keuangan di bawah kepemimpinan Caimin. Caimin Iskandar jadi calon presiden, wakil presiden dari calon wakil presiden itu kenyataannya. Kita beralih ke Bandung. 2 toko sepatu dan pakaian di Cibaduyut terbakar. Petugas damkar berjuang memadamkan api. 2 bangunan toko di Jalan Cibaduyut, Kota Bandung ludes terbakar pada Kamis 8 Agustus 2024 pagi. Ada sekitar 11 unit mobil pemadam kebakaran dari Diskar PB Kota Bandung yang dikerahkan untuk memadamkan api. Risarsoni yang merupakan petugas keamanan di lokasi menjelaskan bahwa 2 toko yang terbakar ini merupakan gudang dari toko yang menjual pakaian dan sepatu. Pemadam kebakaran Diskar PB Kota Bandung pun tampak berjibaku memadamkan api secepat mungkin dan mencoba menghalau api agar tidak terlalu meluas ke titik lain. Diketahui toko bagian bawah yang terbakar tersebut setiap harinya tutup karena berjualan secara live. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dilakukan pendinginan. Beruntung dalam kejadian ini tidak adanya korban lantaran cepat tanggapnya dari warga sekitar maupun dinas terkait. Sejauh ini sobat Sini terbakar. Kita beralih ke Karawang. Pemilik pesantren diduga cabuli 20 santriwati di Karawang. Sejumlah santriwati dan kuasa hukum melaporkan pemilik pesantren di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sekretaris Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sangga Buana, Saipul Rohman mengatakan bahwa ada 6 orang yang ikut melaporkan pada Rabu 7 Agustus 2024. Ia mengatakan korban pencabulan yang dilakukan oleh pemilik pesantren tersebut diduga mencapai 20 orang. Rata-rata korban berusia 13 tahun hingga 15 tahun yang merupakan masih pelajar SMP. Dugaan pelecehan itu dilakukan K sejak bulan April 2024 lalu. Para korban baru berani melapor karena sebelumnya mereka sempat menerima ancaman dari pihak Ponpes jika sampai melapor ke polisi. Sementara, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Karawang, Ibda Rita Zahara membenarkan tentang pelaporan pelecehan santri tersebut. Ia mengatakan kasusnya akan didalami pihak kepolisian terlebih dahulu. Diduga oleh salah satu pengurus, di mana ancaman hukuman yang kita laporkan itu posisinya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana Inilah akhir Jabar Update edisi Kamis 8 Agustus 2024. Terus perbaharui informasi Anda di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, serta tribunpriangan.com. Saya Raisa Ratnadewi pamit undur diri, sampai jumpa di program selanjutnya.